Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya bagi adik-adik para pelajar SMA, MA, SMK, MAK, SMA LB, dan paket C dimanapun saja berada. Mudah-mudahan tetap semangat, meskipun masih harus belajar dari rumah. Bahkan mungkin ini libur ya, habis kenaikan kelas. Nah, ini khususnya kelas 10 yang baru saja naik kelas 11. Saya ucapkan selamat dan harus segera bersiap diri. Karena nanti di bulan September, insya Allah adik-adik akan menjadi sampel pelaksanaan asesmen nasional, di mana pada saat itu nanti adik-adik akan mengerjakan soal AKM literasi, AKM numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk survei karakter dan survei lingkungan belajar, mungkin pertanyaannya tidak perlu persiapan khusus ya. Namun untuk AKM literasi dan numerasi, meskipun juga tidak harus dengan les segala macam, namun karena soal-soal AKM itu jauh berbeda dengan soal-soal yang pernah atau yang sering adik-adik hadapi, yaitu penilaian harian, penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester dan akhir tahun, dan juga berbeda dengan soal-soal dulu ujian nasional. Nah, maka paling tidak adik-adik nanti bisa memanfaatkan web AKM yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud untuk melihat-lihat seperti apa soal AKM itu, dan kemudian mencoba-coba untuk dikerjakan. Namun perlu diketahui bahwa soal-soal AKM di web AKM Kemdikbud itu tidak ada pembahasannya. Nah, oleh karena itu saya mencoba melalui channel YouTube saya, Dalyana Berbagi, melakukan pembahasan soal-soal AKM, khususnya sesuai dengan keahlian yang saya miliki, yakni soal-soal AKM numerasi atau matematika, baik jenjang SD sederajat, SMP sederajat, maupun SMA sederajat. Nah, kali ini adalah bagian yang ketiga, kontennya aljabar, subkonten tentang persamaan dan pertaksamaan. Nah, tentu ini juga untuk membantu Bapak Ibu guru, khususnya pengajar matematika di jenjang SMA, MA, MAK, SMA, atau SMALB, atau tutor di paket C untuk mata pelajaran matematika, karena soal-soal AKM yang ada di web AKM itu tidak ada pembahasannya. Insya Allah pembahasan saya lakukan dengan pelan-pelan dan sejelas-jelasnya. Namun kalau masih ada yang kurang jelas, silakan bisa nanti menuliskan komentarnya di bawah video yang saya share atau saya bagikan. Nah, sekali lagi saya berharap mudah-mudahan ini bermanfaat dan adik-adik tidak kesulitan nantinya untuk menghadapi AKM, khususnya AKM numerasi pada kegiatan asesmen nasional yang akan diselenggarakan bulan September mendatang. Itu untuk jenjang SMP, SMA sederajat. Kalau SD, MI sederajat itu pada bulan Oktober. Nah, untuk Bapak Ibu orang tua, kiranya ini juga bisa membantu, karena anak-anak pada masa pandemi ini banyak belajar di rumah. Nah, kalau Bapak Ibu tidak bisa mengajari matematika cucunya atau putra-putrinya, ya mudah-mudahan video ini bisa membantu. Sudah belajar dari YouTube-nya, YouTube Dalyana Berbagi saja, silakan ya. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya, sekali lagi, ini adalah bagian ketiga
kontennya aljabar, subkonten yang pertama yaitu persamaan dan pertaksamaan. Soal itu ada di ini alamat yang kedua, yang lama sudah tidak bisa dibuka ya. Ya, kita coba lihat bagi adik-adik atau bapak ibu yang belum pernah memanfaatkan AKM web AKM Kemendikbud ini, silahkan alamatnya ditulis ini https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/akm/. Nah, kalau ini di copy di pencarian Google, lewat Chrome atau lewat Mozilla atau yang lain, maka akan kita lihat soalnya. Kita lihat web AKM-nya, kemudian di mana soalnya, itu nanti kita tunjukkan. Nah, ini web AKM yang tadi alamatnya. Di sini ada penjelasan tentang apa itu asesmen nasional, apa itu AKM, ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk PDF, ini bisa di-download, ya, ini bisa diputar videonya, ada juga untuk latihan ayo coba. Nah, ini sudah saya bahas baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Nah, kalau kita akan melihat contoh-contoh soal, kalau ayo coba, klik ini ayo coba, atau ini. Kalau contoh soal ini, klik contoh soal, nah ini ada jenjang SD, nah, kelas 1-2, kelas 3-4, kelas 5-6, ada SMP kelas 7-8, ada SMA, MAK, SMA LB, dan paket C kelas 9-10, ya, ada kelas 11-12. Nah, untuk numerasi kelas 11-12 belum ada contohnya di sini. Mungkin nanti saya carikan soal yang lain. Nah, ini yang kelas 10. Jadi kalau adik-adik mengklik ini berarti literasi fiksi. Kalau klik ini literasi informasi, ini 40 soal, yang fiksi 28 soal. Nah, kali ini kita bahas yang numerasi. Kita klik di numerasi ini. Nah, ini akan muncul. Nah, jadi kontennya itu ada geometri dan pengukuran, aljabar, data, dan ketakpastian. Nah, ini subkontennya. Yang memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri 12 soal sudah saya bahas di bagian pertama. Bagian kedua menghitung volume dan luas permukaan 5 segi N, kerucut dan bola, ada 9 soal, saya bahas di bagian kedua. Nah, bagian ketiga yang akan kita bahas ini, insya Allah nanti bagian keempat. Nah, selanjutnya ini ada 19 soal dan 8 soal. Mungkin yang 19 soal itu saya bagi menjadi dua bagian. Ini satu bagian, di sini ada 3 bagian. Kali lagi yang akan kita bahas ini, yaitu menyelesaikan persamaan dan pertaksamaan kuadrat, sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel. Ini ada 5 soal. Meskipun 5 soal cukup lama juga loh ini. Nah, kita lihat, kita klik di sini, maka akan muncul nanti soalnya. Nah, ini. Jadi soal nomor 1 adalah pilihan ganda. Bu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi di sekolahnya. Nah, nanti di soal saya tidak saya baca lagi ya. Bu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang ingin dibeli berupa buku tulis, ballpoint, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak sebesar 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di Toko Rezeki dan Toko Makmur seperti pada gambar berikut. Jadi kalau nanti adik-adik mengerjakan soal ya harus dibaca dulu dengan jeli. Kalau memang itu harus melihat gambar ya dilihat gambarnya. Nih di Toko Rezeki ada 3 macam paket, yaitu paket hemat terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buku, 4 ballpoint,
3 buah penghapus, harganya 62.000. Ada paket ekonomis, terdiri atas atau berisi bukunya 5, ballpointnya 8, tanpa penghapus, harganya 57.000. Ada paket murah, isinya 3 buku dan 1 penghapus, harganya 17.000 rupiah. Jelas ini ya. Nah, sekarang di toko Makmur juga ada 3 paket dengan nama yang berbeda. Yang pertama paket sedang, terdiri atas 5 buah buku, 4 ballpoint dan 2 penghapus. Harganya 48.000. Yang kedua paket besar, terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buah buku dan 12 ballpoint tanpa penghapus. Harganya 90.000 rupiah sebelum pajak ya. Plus pajaknya 10% semuanya ini. Kemudian paket yang ketiga dari toko Makmur atau di toko Makmur itu terdiri atas 5 buah buku, 8 buah ballpoint dan 3 buah penghapus atau isinya ini. Harganya 64.000 rupiah. Bu Siti membeli 3 paket alat tulis yang berisi lebih dari 2 macam alat tulis. Berarti 3 ini harus ada semuanya ya. Ada buku, ada ballpoint, ada penghapus. Berarti paket yang hanya ada 2 alat tulis tidak akan dibeli oleh Bu Siti. Nih disebutkan di sini alat tulis tersebut boleh berupa buku, ballpoint atau penghapus. Jadi ketiga-tiganya harus ada. Baik itu di toko rezeki maupun di toko Makmur. Pertanyaannya, yang hijau ini pertanyaannya, matrik yang sesuai untuk ketiga paket tersebut adalah titik-titik. Mestinya ini tidak benar ini. Harusnya ini bukan buku tulis, tapi harga buku tulis atau harga sebuah buku tulis, harga sebuah ballpoint, harga sebuah penghapus. Karena kalau ini perkalian matrik nanti kan 8 kali buku tulis, ditambah 5 kali ballpoint, ditambah 5 kali penghapus, masa sama dengan 62.000 kali 110%. Maksudnya 8 kali harga sebuah buku tulis. Nah, ini juga harga ballpoint, harga penghapus untuk semuanya. Andaikan itu ada itu ya pada harga sebuah, maka jawaban yang benar apa? Di sini ada kuncinya. Nah, tapi bagaimana prosesnya kok bisa D? Ya, itu enggak ada di sini. Bahkan ada juga kuncinya yang enggak benar ya. Tuh, sekarang nomor 2. Nah, karena ini sudah saya baca, tidak saya baca lagi. Gambarnya sudah saya jelaskan. Hanya sekarang soalnya. Berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko rezeki dan toko Makmur, carilah masing-masing harga setiap alat tulis, baik penghapus, buku tulis maupun ballpoint. Bu Siti menarik kesimpulan bahwa ini, harga sebuah buku tulis di toko rezeki lebih mahal dari toko Makmur. B. Harga sebuah buku tulis di toko rezeki lebih murah dari toko Makmur. C. Harga sebuah penghapus di toko rezeki sama dengan di toko Makmur. D. Harga sebuah penghapus di toko rezeki lebih murah dari toko Makmur. Harga sebuah ballpoint di toko rezeki lebih murah dari toko Makmur. Nah, ini mana jawaban yang benar? Nah, di kuncinya itu B. Tapi ternyata tidak hanya B, ada juga yang benar selain B. Maksudnya kalau pilihan ganda biasa tidak boleh ada 2 jawaban yang benar, tapi nanti ada 2 jawaban yang benar. Kita lihat ya nanti. Nah, nomor 3 masih sama stimulusnya, gambarnya. Pertanyaannya yang berbeda. Bu Siti ingin membuat 6 bungkus hadiah. Dengan tiap bungkus terdiri atas 3 macam alat tulis dan jumlah tiap-tiap alat tulisnya sama. Supaya pembelian hadiah dengan dana termurah, sebaiknya paket alat tulis yang dibeli Bu Siti adalah
A, B, C, D, E. Tidak usah saya baca ya. Mana jawaban yang benar? Di sini jawaban yang benar adalah E. Apakah benar nanti yang E kita lihat pembahasannya. Kemudian nomor 4 masih sama stimulusnya, pilihan ganda kompleks. Bu Siti ingin membuat 5 paket hadiah dengan tiap paket hadiah berisi paling sedikit 2 macam alat tulis. Kelima paket yang akan dibuat isinya tidak harus sama. Nah, jadi tidak harus sama. Jika Bu Siti memiliki dana sebesar 125.000 dan menginginkan setiap paket hadiah harus ada penghapus dan ballpoint. Ingat, harus ada penghapus dan ballpoint. Buku boleh tidak ada. Nah, tapi harus ada penghapus dan ballpoint. Maka paket yang dapat dibeli adalah A, B, C, D, E. Apakah satu paket sedang dan satu paket hemat atau yang lain ini? Kuncinya yang mana? Di sini dikatakan kuncinya itu 1, 2, 3, dan 5. Menurut perhitungan saya itu hanya ada 2 saja yang benar ini. Tidak 4. Kita lihat nanti ya. Nomor 5 masih sama. Stimulusnya. Nah, soalnya berdasarkan paket-paket alat tulis yang dijual di toko rezeki dan toko makmur, Bu Siti mengatakan bahwa harga sebuah ballpoint di toko makmur lebih murah Rp550 dibanding harga di toko rezeki. Benarkah pernyataan Bu Siti? Jawabannya hanya benar atau salah. Ya. Tapi kan tidak mungkin hanya benar atau salah terus adik-adik tidak ngitung, itu namanya ngawur. Nah, kunci jawabannya salah. Apakah benar-benar ini salah? Kita lihat nanti pembahasannya. Nah, oke, jadi ini soal yang saya ambil ya adik-adik. Hanya nanti stimulus dan gambarnya tidak saya ulang-ulang di soal nanti ya. Cukup di nomor 1. Oke, sudah siap dengan alat tulisnya. Nah, mari kita kembali ke bahan tayang yang sudah saya siapkan. Jadi ini tadi alamatnya, silakan nanti bisa dilihat soalnya. Ini tadi sama ya. Ini sudah saya bahas. Sebelumnya saya sudah membahas ini, ayo coba. Silakan nanti dilihat di video saya ya. Untuk geometri itu 2 paket dua bagian. Ini sudah saya bahas di bagian pertama dan kedua. Nah, yang akan kita bahas ini bagian ketiga. Insya Allah selanjutnya nanti ada bagian keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Tunggu saja tanggal mainnya. Oke, nah sekarang kita lihat ini tadi kompetensi yang akan diukur adalah menyelesaikan persamaan dan persamaan kuadrat, sistem persamaan linear 2 atau 3 variabel. Nah, ini tadi soalnya tidak usah saya baca ulang ya. Sama kan? Nah, ini lebih besar. Ingat ada pajaknya 10%. Alat tulisnya harus 3 macam di sini. Yang harus dibeli ya. Nah, ini gambarnya sama. Ini di toko rezeki ada 3 paket. Di toko makmur juga ada 3 paket. Tadi bisa bahas. Banyaknya paket masing-masing. Nah, Bu Siti tadi akan membuat 6 ini harus terdiri atas 2 macam alat tulis ya. Lebih dari 2 macam berarti 3. Baik di toko rezeki maupun toko makmur. Nah, matrik yang menggambarkan ini mana? Jadi mana ini yang 3 paket? Nah, ini ingat syaratnya harus kok 3 paket yang terdiri atas 3 macam alat tulis atau lebih dari 2. Berarti kalau yang hanya 2 enggak masuk. Nah, berarti mana? Nah, ini paket sedang harganya 48.000. Terdiri atas 5 buah buku, 4 ballpoint dan 2 penghapus. Terus mana lagi? Ini ya. Oh ini ya. Di toko rezeki
paket hemat. Harganya 62.000, isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buku, 4 ballpoint, dan 3 penghapus. Yang ketiga ini paket lengkap. Harganya 64.000, isinya 5 buku, 8 ballpoint, dan 3 penghapus. Bisa dimengerti atau dipahami sampai di sini. Nah, sekarang ini kan akan kita lakukan. Kita ambil saja yang yang isinya 3 ini, yaitu paket hemat, paket sedang, dan paket lengkap. Karena paket yang lain hanya berisi 2 alat tulis. Sedang di sini yang akan dibuat Bu Siti harus lebih dari 2 alat tulis, ya. Ini bahkan ini lebih dari 2 macam alat tulis. Sekarang kita lihat ini. Tapi tadi matriknya tadi ya. Sekali lagi ini harusnya ada harga sebuah. Harga sebuah buku tulis, harga sebuah ballpoint, harga sebuah penghapus. Itu baru rupiah. Nah, kalau tidak ada harganya, ya bukan rupiah nanti. Nah, kita lihat pembahasan nomor 1-nya. Ini tadi ya. Ini bisa kita buat persamaan. Kalau persamaan-persamaan dalam membentuk satu sistem persamaan linear 3 variabel, ya. Dengan catatan dimisalkan dulu harga sebuah buku, ballpoint, dan penghapus berturut-turut BPH. Artinya harga sebuah buku itu kita misalkan B, harga sebuah ballpoint itu kita misalkan P, dan harga sebuah penghapus kita misalkan A. Bisa dipahami sampai di sini. Yang pertama, nah ini kita tulis dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kalau ini kita tuliskan, yang pertama ini kita lihat isinya 8 buku, 4 ballpoint, dan 3 penghapus, harganya 62.000. Maka kalau dituliskan dalam bentuk persamaan linear, pajaknya tadi 10%. Maka 8B ditambah 4P ditambah 3H sama dengan harganya 62.000. Karena ada pajak 10%, maka nanti bayarnya itu 62.000 ditambah pajaknya 10%. Jadi sama saja 62.000 dikali 110%. Nah, kalau begini baru ini namanya 8 kali harga sebuah buku ditambah 4 kali harga sebuah ballpoint ditambah 3 kali harga sebuah penghapus, baru sama dengan rupiah. Tapi kalau ini misalnya ini 8 kali buku tulis ditambah 4 kali ballpoint ditambah 3 kali penghapus, kok sama dengan 62.000 kali 110%, ya enggak benar ya. Bisa dipahami bedanya di sini ya. Jadi harga sebuah buku, harga sebuah ballpoint, harga sebuah penghapus. Sekarang yang kedua, isinya 5 buah buku, 4 ballpoint, dan 3 penghapus. Harganya 48.000. Kalau ditulis dengan persamaan 5B ditambah 4P ditambah 2H sama dengan 48.000 kali 110%. Pelan-pelan bisa dimengerti di sini adik-adik ya, khususnya. Kemudian yang ketiga, isinya 5 buah buku, 8 ballpoint, dan 3 penghapus. Harganya 64.000. Bagaimana persamaan yang ketiga berdasarkan gambar ini atau informasi ini? Iya, 5 B ditambah 8P ditambah 3H sama dengan 64.000 kali 110%. Nah, sistem persamaan linear ini kalau dituliskan dalam bentuk matrik bagaimana? Ya tinggal misahkan aja antara koefisien tiap persamaan ini dengan B, P, dan H.
kemudian dengan hargana, karena ini pengalinya sama ya 1. Makanya tadi jawaban yang benar adalah D dengan catatan ini ditambahi harga sebuah. Ya. Jadi ini 843, 542, 583 dikali BPH. Ingat 8 B ditambah 4P ditambah 3H sama dengan 62.000 kali 110%. Yang kedua, 5B ditambah 4P ditambah 2H sama dengan 48.000 kali 110%. Yang ketiga ini, 5B ditambah 8P ditambah 3H sama dengan 64.000 kali 110%. Maka jawaban yang benar di sini D dengan catatan ini mestinya ditambahi harga sebuah buku tulis, harga sebuah ballpoint, harga sebuah penghapus, atau dipakai pemisalan seperti ini. Ya. Bisa dipahami sampai di sini. Khususnya bagi adik-adik, ya. Kan soal-soal seperti ini jarang adik-adik hadapi pada saat mengerjakan penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester maupun penilaian akhir tahun. Apakah susah? Tidak susah, tapi harus membaca dengan jeli dan teliti dulu. Baru dari permasalahan kehidupan sehari-hari diterjemahkan ke dalam bahasa matematika. Bisa dalam bentuk persamaan, ini bisa dalam bentuk matrik. Bahkan mungkin soal-soal tertentu bisa dalam persamaan kuadrat dan lainnya. Oke adik-adik, tolong dipahami sekali lagi supaya tidak mengalami kesulitannya. Bisa saya lanjut ke nomor 2. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini nomor 2, pilihan ganda. Nah, tadi berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko rezeki dan toko makmur, carilah masing-masing harga setiap alat tulis, baik penghapus, buku tulis maupun ballpoint. Siti menarik kesimpulan, tadi kesimpulannya ya. Nah, apakah kesimpulan itu benar? Lihat. Jadi bagaimana pembahasan nomor 2 tadi yang soalnya sudah saya bacakan, ini saya ulangi lagi, tapi stimulusnya tidak saya ulangi lagi ya. Hitung harga masing-masing buku. Udah tidak usah pakai pajak supaya tidak nambahi ribet hitungan ya. Nanti kalau mau hitung pajaknya kan tinggal mengalihkan 110%. Nah, dimisalkan dulu harga sebuah buku B, harga ballpoint, sebuah ballpoint P, harga sebuah penghapus adalah H. Kita hitung di masing-masing toko. Di toko rezeki nih. Ada paket hemat, paket ekonomis, dan paket murah. Tadi sudah saya bahas isinya ya. Jadi kalau ini kita terjemahkan atau kita ubah ke dalam bahasa matematika persamaan. Nah, kalau nanti masing-masing itu menjadi sebuah sistem persamaan linear 3 variabel, maka yang pertama ini ada 8 buku, berarti 8P ditambah 8B ditambah ballpointnya 4, harga sebuah ballpoint itu P ditambah penghapusnya 3 dikali harga sebuah penghapus itu H, maka harganya sama dengan 62.000. Sedangkan yang kedua terdiri atas 5 buku dan 8 ballpoint, berarti kalau harga sebuah buku B, harga sebuah ballpoint P, maka persamaannya adalah 5B tambah 8P sama dengan 57.000. Yang ketiga, 3 buah buku dan 1 penghapus, maka 3B ditambah H sama dengan 17.000. Bisa dipahami sampai di sini? Untuk mencari B, P, dan H itu berapa, nah ini kita akan selesaikan. Ini bisa diselesaikan dengan matrik, determinan matrik, dan elemen identitas matrik, ordo 3 ini ya.
atau bisa juga dengan eliminasi dan substitusi. Nah, ini saya akan selesaikan dengan eliminasi dan substitusi. Silakan yang mau menyelesaikan dengan matematik, tidak saya coba di sini supaya tidak terlalu lama. Silakan dicoba sendiri. Jadi, bagaimana menyelesaikan sistem persamaan ini? Sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara eliminasi atau metode eliminasi. Ini bisa kita eliminasi dulu B. Maka nanti tinggal sistem persamaan itu menjadi 2 variabel P dan H. Atau boleh juga dieliminasi P-nya. Boleh juga hanya, tapi ini yang lengkap kan dari 1, 2, 3 itu B ya. Kita eliminasi B pada persamaan pertama dan kedua. Persamaan pertama ini kita tulis ya. Ini 8B tambah 4P ditambah 3H 62.000, kedua 5B tambah 8P. Nah, supaya tidak membingungkan, seakan-akan itu hanya 2 variabel, tambah aja 0H. 0H itu kan 0. Tuh, supaya adik-adik tidak bingung. Tidak ditulis 0 tambah 0H juga boleh, hanya ditulis begini ya. Nah, karena kita akan menghilangkan B, maka bagaimana koefisien B ini? Kalau mau dihilangkan ya harus sama, atau kalau tidak sama disamakan, yaitu dengan mencari KPK dari keduanya. KPK dari 8 dan 5 adalah 40. Nah, 8 supaya jadi 40 kalikan 5. 5 supaya jadi 40 kalikan 8. Maka ini ya, yang persamaan pertama kita kalikan 8, kalikan 5. Persamaan kedua kita kalikan 8. Kali itu semuanya ini. Kalau persamaan pertama dikali 5 menjadi 40. B 4 kali 5 tambah 20. P ditambah 3 kali 5 itu 15. Nah, 62 kali 5 310. Ingat kalau mengalihkan itu semuanya. Jangan hanya koefisien B saja yang dikali ini tetap ya salah. Ya. Demikian juga yang persamaan kedua dikalikan 8. 40B ditambah 8 kali 8 64P ditambah 0 kali ya 0H. Ditambah 57 kali 8 456. Nah, pelan-pelan sampai di sini bisa dipahami. Tolong dipahami betul-betul. Saya sudah berusaha pelan-pelan. Nah, sekarang ini sudah sama-sama 40B. Supaya ini tereliminir atau supaya ini hilang itu artinya menjadi 0, maka harus diapakan? Iya, dikurang. Kalau ini berlawanan, koefisiennya sama tapi tandanya berlawanan, satu positif satu negatif, baru ditambah. Kalau sama-sama positif sama-sama negatif ya dikurang. Sehingga 40B dikurangi 40B 0, 20P dikurang 64P negatif 44P. 15H dikurang 0H ya 15H. 310.000 dikurangi 456.000 negatif 146.000. Itu kita beri, untuk mempermudah itu kita beri nama persamaan keempat. Nah, ini 2 variabel sekarang. Karena B-nya sudah kita hilangkan dulu. Terus langkah selanjutnya, ya eliminasi B pada 2 dan 3. 2 dan 3 kita tulis. 2 dan 3. Kita akan menghilangkan B. KPK dari 5 dan 3 itu 15. Maka ini kalikan 3. Ini kalikan 5. Nah, bisa dimengerti sampai di sini. Nah, kalau ini kita kalikan menjadi 5 kali 3, 15. 8 kali 3, 24. 0 kali 3, 0. 57 kali 3, 171.000. 3 kali 5, 15. 0 kali 5, 0. H kali 5, 5H.
17 kali 5, 85. Bisa dipahami sampai di sini. Supaya ini hilang juga harus dikurang. 15 dikurangi 15, 0. 24 kurangi 0, 24. 0 dikurang 5, negatif 5. 171 dikurangi 85. Itu 86.000. Ini kita sebut sebagai persamaan kelima. Nah, jadi persamaan keempat dan kelima itu tinggal persamaan linear dua variabel. Kalau untuk sistem persamaannya tinggal sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kita lakukan eliminasi lagi, boleh eliminasi P, boleh eliminasi H. Nih, kenapa saya eliminasi H? Karena yang koefisien H lebih kecil dibandingkan dengan koefisien P. Kalau ini ngalikannya kan besar nanti. Boleh enggak yang dieliminasi itu P? Boleh. Boleh. Terus ini misalnya, kalau kita eliminasi H, kita kalikan saja ini 5, ini kali 15, boleh apa tidak? Boleh. Tetapi terlalu besar. Sedangkan KPK 15 dan 5 itu kan cukup 15 saja. Sehingga ini kalau kalikan 15 kan tinggal ngalikan 1. Untuk menjadi 15 kan tinggal ngalikan 1. Ini kalikan 3 sehingga bilangannya nanti tidak terlalu besar. Meskipun ini dikali 5, persamaan keempat, persamaan ke-5 dikali 15 boleh, tapi angkanya terlalu besar. Kalau angka besar itu ngitung risikonya salah terlalu besar. Lebih besar dibandingkan kalau angka yang kecil. Meskipun sama-sama punya kemungkinan salah. Jadi kalau ini kalikan persamaan keempat kalikan 1, persamaan ke-5 kalikan 3 menjadi, ya, silakan pahami, ini kalikan 1 tetap. Ya. Kalikan 3, 24 kali 3, 72. Negatif 5 kali 3, negatif 15. 86 kali 3, 258. Nah, ini tandanya berlawanan. Satu positif, satu negatif. Maka supaya hilang, jangan dikurang. Kalau dikurang 15, dikurangi negatif 15, jadi 30, enggak hilang. Sedang tujuannya adalah mengeliminir, menghilangkan. Maka supaya hilang itu ditambah. Ingat ya, bedanya ya. Kalau tandanya sama dikurang, kalau tandanya beda atau berlawanan ditambah. Nah, kalau itu ditambah, ini 0. Tinggal negatif 44P ditambah 72P berapa? Iya. Langsung keluar 3. 28P. Negatif 146.000 ditambah 258.000, 112.000. Nah, ini tinggal persamaan linear satu variabel. 28P sama dengan 112.000. Berapa P? Ya 112.000 dibagi 28. Nah, ini sama dengan 4.000. P tadi apa? Harga sebuah ballpoint. Jadi ketemu harga sebuah ballpoint di toko rezeki 4.000. Nah, sekarang bagaimana menghitung harga penghapus atau menghitung H? Nah, kita lakukan substitusi. Nah, substitusi itu mengganti P sama dengan 4.000, kita substitusi ke persamaan kelima. Kenapa kelima? Apa enggak boleh keempat? Boleh, silahkan mau keempat atau kelima. Saya pilih kelima. Artinya apa? Ini 24P itu P-nya diganti dengan 4.000 sehingga menjadi 24 kali 4.000. Yang lain tetap negatif 5H sama dengan 86.000. Gimana? Bisa dipahami sampai di sini? Saya sudah berusaha pelan-pelan ya. Kalau pelan-pelan masih tidak paham ya nasib aja lagi. Baru kalikan 24 kali 4.000, 96.000.
dikurang 5H sama dengan 86. Terus bagaimana ini? Nah, ini menyelesaikan persamaan linear satu variabel itu, ini bisa dinolkan. Supaya ini nol, kedua ruas dikurangi 96.000. Cuma istilah yang salah kaprah itu dipindah. 96.000 dipindah ke ruas kanan jadi negatif. Itu tidak benar. Ya. Bilangan itu dipindah kemanapun ya tetap. Jadi ini kedua ruas dikurangi 96.000. Hanya di sebelah kanan tidak ditulis. 96.000 dikurang 96.000 dikurang 5H sama dengan 86.000 dikurang 96.000. 96.000 kurangi 96.000 kan 0. Tuh. Sekarang ini berapa? Negatif 10.000. Berarti hanya hasil pengurangannya ini negatif 10.000 dibagi negatif 5. Hasilnya 2.000. Di harga sebuah penghapus di toko rezeki 2.000. Nah, tinggal yang belum apa harga sebuah buku. Menghitung apa menentukan nilai B atau mencari B. Gimana? Nah, menentukan B itu boleh substitusi P 4.000 itu ke persamaan kedua. Karena ini adanya B dan P. Boleh juga substitusi H 2000 di persamaan ketiga. Ya. Boleh juga substitusi P 4000 H 2000 pada persamaan pertama. Nanti hasilnya akan sama. Berapa B-nya. Ya. Saya pilih P, saya substitusi ke persamaan kedua. Nih. Kalau adik-adik mau H ke persamaan ketiga juga boleh. Sama nanti hasilnya. Coba. Apa artinya P4000 disubstitusi ke persamaan kedua? Dari persamaan kedua 5B tambah 8P sama dengan 57.000 itu P-nya diganti 4.000. Sehingga 5B ditambah 8P berarti 8 kali 4.000 sama dengan 57.000. Kalau kalikan 32.000. Kedua ruas dikurangi 32.000 sehingga 5B sama dengan 57.000 dikurangi 32.000. B-nya hasil pengurangannya ini dibagi 5. Ini dikurangi 25.000 dibagi 5 sama dengan 5.000. Jadi di toko rezeki itu harga sebuah buku 5.000, sebuah ballpoint 4.000, sebuah penghapus 2.000. Bisa dipahami sampai di sini. Tadi kalau H itu disubstitusi ke 3. Bagaimana? Boleh. Coba kita lihat. Hanya diganti 2.000. Sehingga ini menjadi 3B ditambah 2.000 sama dengan 17.000. 3B 17.000 kurangi 2.000 15.000. G-nya 15.000 dibagi 3 5.000 sama. Demikian juga kalau P dan H itu disubstitusi ke pertama. Sama ya. Nah, dengan cara yang sama, kita hitung berapa B, berapa P, berapa H untuk paket-paket di toko makmur. Nah, ini di toko makmur. Nah, ini kalau ditulis dalam sistem persamaan linear 3 variabel seperti tadi. Ini yang pertama ini 5B tambah 4P tambah 2H sama dengan 48.000. Karena ada 5 buah buku, 4 ballpoint dan 2 penghapus, harganya 48.000. Yang kedua ini 8 buah buku dan 12 ballpoint, harganya 90.000. Ini persamaannya. Sedangkan paket yang ketiga, yaitu paket lengkap, 5 buah buku, 8 buah ballpoint, 3 penghapus. Ini harganya
5 kali harga sebuah buku ditambah 8 kali harga sebuah ballpoint ditambah 3 kali harga sebuah penghapus baru rupiah. Tapi kalau 5 buku ditambah 8 ballpoint ditambah 3 penghapus, nah bukan rupiah. Tidak bisa dijumlah kalau buku tambah ballpoint tambah penghapus. Kenapa? Tidak sejenis. Yang bisa sejenis itu kalau ballpoint ditambahkan dengan ballpoint, buku dengan buku. Tapi kalau harganya sejenis karena harganya sama-sama rupiah, ya. Nah, kemudian bagaimana? Ya sama, kita eliminasi B pada persamaan pertama dan kedua. Caranya sama dengan yang perhitungan di toko rezeki tadi, maka saya tidak usah saya ulang-ulang ya. Nih, ya. Karena akan mengeliminasi B, maka ini harus sama. Ini asalnya ini ditulis lagi di sini. Ini kali 8, kali 5. Peroleh hasil ini. 5 kali 8, 40. 4 kali 8, 32. 2 kali 8. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi sudah sampai di sini ya. Sampai perhitungan nomor 2. Dan tadi di toko makmur ya. Jadi ini sistem persamaannya. Jadi 5B ditambah 4P ditambah 2H sama dengan 48.000. Sedangkan yang kedua ini ada 8 buku ditambah harga 8 buku itu B ditambah 12 harga ballpoint itu P sama dengan 90.000. Yang ketiga 5B ditambah 8P ditambah 3H sama dengan 64.000. Nah, untuk menyelesaikan ini kita eliminasi B pada persamaan pertama dan kedua sebagaimana perhitungan di toko rezeki tadi. Nah, ini kalikan 8, ini kalikan 5. Nah, sehingga diperoleh persamaan pertama itu menjadi 40B ditambah 32P ditambah 16H sama dengan 384.000. Yang kedua dikali 5, 40B ditambah 60P ditambah 0H ya sama dengan 450.000. Itu dikurangi sehingga diperoleh persamaan keempat negatif 28P ditambah 16H sama dengan negatif 66.000. Nah, kemudian eliminasi B pada persamaan kedua dan ketiga. Ini harus dikali 5 dikali 8 sehingga diperoleh 40B ditambah 60P ditambah 0H 450.000. Yang ketiga dikali 8 40B ditambah 64P ditambah 24H sama dengan 512.000. Dikurangi ini 0 sehingga ini negatif 4P, ini negatif 24H, negatif 62.000. Sekarang kita eliminasi boleh P boleh H. Di sini saya eliminasi H. Ini disamakan KPK dari 16 dan 24 itu 48. Maka yang persamaan keempat kita kali 3, yang persamaan kelima kita kali 2. Sehingga diperoleh negatif 84P ditambah 48H sama dengan negatif 198.000. Yang kelima dikali 2 itu negatif 8P. Negatif 48H sama dengan negatif 124.000. Karena ini tandanya berlawanan, ini ditambahkan atau dijumlah sehingga diperoleh ini 0, ini negatif 92P sama dengan negatif 322.000. Nah, ini persamaan satu variabel P, maka P-nya dibagi kedua ruas dibagi 90 negatif 92.000. Sehingga P diperoleh 3.500. Nah, untuk mencari H bisa kita
substitusi ke persamaan keempat atau kelima boleh ya. Kalau saya substitusi ke persamaan kelima, P-nya diganti 3.500 sehingga negatif 4 kali 3.500 ini tetap. Ini dikalikan itu berapa? Negatif 14.000. Kedua ruas ditambah 14.000 hingga menjadi negatif 24H. Ini dijumlahkan sama dengan negatif 48.000. Hanya di kedua ruas dibagi negatif 24. Hanya sama dengan 2.000. Nah, untuk mencari B, boleh seperti tadi. P-nya disubstitusi ke persamaan kedua atau hanya disubstitusi ke persamaan. Nah, kalau ini tidak bisa hanya saja. Atau P dan H disubstitusi ke persamaan pertama atau ketiga. Nah, saya lebih mudah kalau P-nya itu saya substitusi kedua. Maka ini P substitusi ke persamaan kedua. Persamaan kedua adalah 8B ditambah 12B sama dengan 90.000. P-nya diganti 3.500. Maka 8B ditambah 12 kali 3.500. Ini kalau dikalikan 42.000. Kedua ruas dikurangi 42.000. Berarti hasil pengurangannya ini dibagi 8. Maka ketemulah B. Ini dikurangi itu 48.000 dibagi 8. 6.000. Apa ini artinya? Di toko makmur itu harga sebuah buku 6.000. Sebuah ballpoint 3.500. Sebuah penghapus harganya 2.000. Jadi ini kesimpulannya. Dari hasil perhitungan di atas, di toko rezeki sebuah buku harganya 5.000. Sebuah ballpoint 4.000, harga sebuah penghapus 2.000. Sedangkan di toko makmur, harga sebuah buku itu 6.000, sebuah ballpoint 3.500, dan harga sebuah penghapus 2.000 rupiah. Berarti dari kesimpulan Ibu Siti tadi, harga sebuah buku tulis di toko rezeki lebih mahal dari toko makmur, benar? Di toko rezeki berapa sebuah buku? 5.000. Lebih mahal dari 6.000? Salah. Yang B, harga sebuah buku tulis di toko rezeki lebih murah di toko makmur. Benar ini ya. Harga sebuah penghapus di toko rezeki sama dengan di toko makmur. Benar apa tidak? Benar juga. Jadi yang benar ini adalah B dan C. Sedangkan di kunci tadi kan hanya B, ternyata yang benar 2. Harusnya tidak boleh ini soal pilihan ganda biasa kok jawabannya ada lebih dari 1 yang benar ya. Bisa dipahami nih? Oke, sekarang kita lanjut nomor 3, pilihan ganda. Bu Siti ingin membuat 6 bungkus hadiah dengan tiap bungkus terdiri dari 3 macam alat tulis dan jumlah tiap-tiap alat tulisnya sama. Supaya pembelian dengan harga dana termurah, sebaiknya paket alat tulis yang dibeli Bu Siti apa? Nah, ini pilihannya A, B, C, D, E. Bagaimana mengerjakan ini? Atau bagaimana strategi atau cara menyelesaikan permasalahan ini? Harus dilihat dulu syaratnya. Syaratnya tadi apa? 6 bungkus. Isinya 3 macam. Buku, ballpoint, dan penghapus. Dan banyaknya harus sama. Artinya apa? Jumlah atau banyaknya buku, ballpoint, dan penghapus tadi harus dibagi, bisa dibagi 6 supaya menjadi 6 bungkus. Yang kedua, harganya harus paling kecil atau termurah. Jadi ini dari permasalahan ini ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, jumlah masing-masing alat tulis harus dapat dibagi 6 atau kelipatan 6. Yang kedua, jumlah harga paket yang dibeli harus paling kecil. Jadi kalau sudah 1 syarat dipenuhi, lihat syarat kedua. Tapi kalau syarat pertama sudah tidak dipenuhi, ya ngapain lagi? Tidak perlu lagi diperiksa syarat kedua. Pasti sudah salah itu. Nah,
Sebelumnya dari informasi gambar tadi bisa kita buat tabel begini. Ya. Supaya enak kita melihat, nggak melihat-lihat lagi ke gambar tadi. Ya. Jadi paket hemat, di Tuku Rezeki paket hemat ekonomis murah. Harganya ini banyaknya buku, banyaknya ballpoint, banyaknya penghapus. Di Toko Makmur, paket sedang, besar, dan lengkap, ini harganya masing-masing. Ini banyaknya buku, ballpoint, dan penghapus masing-masing. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya kita periksa ini syaratnya tadi. Pertama lihat syarat pertama. Kemudian lihat syarat kedua. Syarat pertama tadi jumlah bukunya berapa? Apa bisa dibagi 6? Kemudian jumlahnya ballpoint berapa? Bisa dibagi 6 apa tidak? Kemudian jumlahnya penghapus. Kalau tiga-tiganya bisa dibagi 6, baru periksa harganya. Kita lihat yang pertama ini yang A. Mana itu? Ini. Jumlah buku 2 kali 8. 2 paket hemat tadi kan. Paket hemat itu bukunya 8, berarti 2 kali 8. Ditambah 3 paket sedang. Paket sedang itu banyak ballpointnya 4. Paket sedang mana? Paket sedang. Banyak bukunya 3 kali 5. Berarti 16 tambah 15 itu 31, bukan kelipatan 6. Ini artinya apa? Syarat pertama sudah tidak dipenuhi. Maka ini salah. Jadi A ini salah. Berikutnya tidak usah lagi lihat jumlah ballpoint, jumlah penghapus. Ini sudah tidak dipenuhi kok. Sekarang yang B. Jumlah bukunya. Paket lengkap. Paket lengkap. Ini lengkap. Jumlah bukunya 5. Banyaknya paket 2. 2 kali 5. Kemudian 6 paket murah. Paket murah. Bukunya 3. Berarti 6 kali 3. 18. Ini 28. Bukan kelipatan 6. Berarti sudah tidak dipenuhi syarat 1. Ini salah. Artinya jawaban B ini salah ya. Bukan ininya yang salah ya. Jawaban B salah. Kemudian yang C. 3 paket murah. Paket murah. 3 kali 3 ditambah 6 paket murah. Paket lengkap ya. Ditambah 6 paket murah berarti 6 kali 3, 28. Itu bukan kelipatan, ini salah. Sekarang yang nomor C. Jumlah bukunya 3 paket murah itu 3 kali 3. Ditambah 2 paket besar. Paket besar itu bukunya 8. 2 kali 8. 16, 25. Bukan kelipatan 6. Berarti jawaban C juga salah. D sekarang. 3 paket ekonomis banyak bukunya. Mungkin memenuhi ya. Kita lihat jumlah penghapusnya. 3 kali 0 ditambah 5 kali 1. Paket ekonomis itu tidak ada penghapus. Mana ekonomis? Nih. Ini penghapusnya 0. Ini ternyata 5 di jumlah. Berarti ini bukan kelipatan 6. Maka ini juga salah. Nah, baru yang E. Jumlah bukunya 6 paket murah. Berarti 6 kali 3. Ditambah 3 paket besar berarti 3 kali 8. 18 kali 24 itu 42. Ini kelipatan 6. Sekarang jumlah ballpoint. 6 kali 0 ditambah 3 kali 12. 36 kelipatan 6. Terus jumlah penghapus. 6 kali 1 tambah 3 kali 0. 6. Kelipatan 6. Berarti ini syarat pertama dipenuhi. Buku, penggaris, dan ballpoint jumlahnya masing-masing merupakan kelipatan 6. Baru periksa harganya. 6 paket murah itu berarti 6 kali 17.000 ditambah 3 paket besar itu 3 kali 90.000. 102.000 tambah 270.000, 372.000. Karena tidak ada yang lain,
tidak bisa membandingkan harganya lagi. Jadi ini salah satu alternatif yang bisa dibeli Bu Siti dan harga termurah adalah jawabannya adalah ini yang benar ini. Nah, jadi ini salah maksudnya adalah jawaban A salah atau pilihan A salah, pilihan B salah, pilihan C salah, pilihan D juga salah. Pilihan yang benar adalah E. Bisa dipahami tuh? Atau ini bisa, nah ini bisa dibuat tabel lengkap. Selain begini, ini lebih singkat ya. Nah kalau waktunya panjang bisa dibuat tabel begini. Nah sama caranya tadi menghitung. Harganya tidak usah dihitung karena syarat ini sudah tidak memenuhi syarat pertama ini. Jadi yang A itu jumlah bukunya 31, punya bukunya 20, ini bukan kelipatan 6. Maka syarat pertama tidak dipenuhi, maka jawaban ini salah. B juga begitu, jumlah bolpoin 28, jumlah bukunya 28, jumlah bolpoinnya 16, meskipun penghapusnya kelipatan 6. Sedangkan C tadi jumlah buku 25, jumlah penghapusnya cuma 3 ya. Dua-dua ini tidak memenuhi, yang memenuhi hanya jumlah bolpoin. Demikian juga D, jumlah penghapusnya tidak memenuhi. Meskipun jumlah buku dan jumlah bolpoin memenuhi, sama-sama kelipatan 6. Jadi jawaban yang benar adalah E. Nah, dari sini bahwa salah satu alternatif yang harus bisa dibeli Bu Siti adalah ini. Ya. Yaitu membeli salah satu ya, bisa saja ini memberi tidak 6 paket, 12 paket misalnya ya kan. Ini 6 paket besar bisa ya kan, tapi harganya tidak termurah jadinya, 2 kali lipatnya. Jadi jumlah harganya 372.000, setiap paket isinya 7 buah buku, 6 buah bolpoin dan 1 buah penghapus. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi kalau waktunya panjang boleh diperiksa semuanya begini. Tapi kalau tidak ya tadi seperti tadi saja diperiksa satu-satu. Kalau sudah ada yang tidak memenuhi, ya sudah salah itu jawab pilihan itu. Sekarang yang nomor 4, pilihan ganda kompleks. Bu Siti ingin membuat 5 paket hadiah. Tiap paket sedikitnya 2 macam alat tulis. 5 paket akan dibuat, isinya tidak harus sama. Jadi tidak harus sama. Ya. Uangnya 125.000. Tiap paket hadiah harus ada penghapus dan bolpoin. Nah, supaya ini ada penghapus dan bolpoin artinya apa? Jadi jumlah penghapus dan jumlah bolpoin harus lebih dari atau sama dengan 5 syaratnya. Karena kalau kurang dari 5, pasti ada satu bungkus yang tidak ada penghapus. Kalau jumlah penghapusnya kurang dari 5. Misalnya jumlah penghapusnya 3, maka ada 2 paket yang tidak ada isinya penghapus. Bolpoinnya cuma ada 4, ada 1 paket yang tidak ada bolpoin. Jadi supaya bolpoin dan penghapus itu di semua paket ini ada, jumlah penghapus dan jumlah bolpoin harus lebih besar atau sama dengan 5. Kemudian syarat yang lain, harganya, jumlah harganya tidak boleh lebih dari 125.000. Artinya kurang dari atau sama dengan 125.000. Jadi syarat yang harus dipenuhi ini, jumlah harga harus kurang dari atau sama dengan 125.000. Yang kedua, jumlah penghapus dan jumlah bolpoin masing-masing harus lebih besar atau sama dengan 5. Nah, dengan tabel tadi coba kita periksa ini. 1 paket sedang dan 1 paket hemat. Nah, kita lihat. Jumlah harganya 62.000 tambah 48.000, 110.000 kurang dari 125.000. Ini syarat pertama terpenuhi. Sekarang syarat kedua, jumlah bolpoin 4 tambah 4, 8 lebih dari 5. Jumlah penghapus 3 tambah 2 itu 5. Itu lebih dari, tidak lebih tapi sama dengan 5. Berarti ini terpenuhi. Berarti ini benar untuk jawaban pertama. Nah, sekarang yang kedua, 1 paket ekonomi dan 1 paket sedang.
Jumlah harganya 57.000 tambah 48.000, 105.000, kurang dari 125.000. Syarat pertama terpenuhi. Sekarang syarat kedua. Jumlah ballpoint 8 tambah 4, 12. Lebih dari 5. Terpenuhi yang ini. Jumlah penghapus 0 tambah 2 itu 2. Ini kurang dari 5. Berarti ini tidak terpenuhi. Maka jawaban ini salah. Sekarang yang ketiga. 1 paket hemat tambah 3 paket murah. Jumlah harganya 113.000, kurang dari 125.000. Syarat pertama terpenuhi. Sekarang syarat kedua. Jumlah ballpoint 4 tambah 0 itu 4, kurang dari 5. Berarti tidak terpenuhi nih. Jumlah penghapus tidak usah diperiksa. Ini tidak terpenuhi, maka ini salah. Padahal tadi kan 1, 2, 3 katanya benar sama 5. Menurut hitungan saya ini salah. Yang keempat. Jumlah harganya 57.000 tambah 85.000 itu 142.000. Lebih dari 125.000. Ini sudah tidak terpenuhi. Yang ini tidak usah diperiksa. Jadi ini pasti salah. Sekarang yang kelima. 1 paket lengkap harganya 1 paket lengkap ditambah 2 paket murah. Jumlah harganya 64.000. Ditambah 2 kali 1 paket kan 17.000. Berarti 34.000. 98.000. Ini kurang dari 125.000. Terpenuhi syarat pertama. Syarat kedua, jumlah ballpoint 5 tambah 6, 11. Itu lebih dari 5. Jumlah penghapus 3 tambah 2 itu sama dengan 5. Berarti terpenuhi lebih dari atau sama dengan 5. Nah, ini terpenuhi. Berarti ini benar. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 5. Atau dibuat tabel lengkap seperti jawab nomor 3 tadi boleh ini. Nah ini. Nanti mana yang kurang dari 5 itu, ini syarat yang tidak terpenuhi. Ini harganya lebih, ini sama dengan tadi. Jadi jawaban yang benar adalah pertama atau A dan ke-5 atau E. Ini tidak usah saya jelaskan, ini sama dengan tadi. Silakan boleh difoto, kemudian nanti dicek. Ya. Nah, ini penghapusnya terpenuhi, tapi ballpoint tidak terpenuhi ya sudah. Ya. Tidak terpenuhi, ini salah. Karena isinya harus ada ballpoint dan penghapus. Kalau bukunya tidak usah diperiksa ada buku atau tidak masalah. Ya. Sekarang nomor yang terakhir atau nomor 5, pilihan ganda kompleks. Berdasarkan paket-paket alat tulis yang dijual di Toko Rejeki dan Toko Makmur, Bu Siti mengatakan bahwa harga sebuah ballpoint di Toko Makmur lebih murah Rp550 dibanding harga di Toko Rejeki. Benarkah pernyataan Bu Siti? Kita kembali ke penyelesaian nomor 2 tadi. Bukan nomor 1, nomor 2, maaf ya. Nomor 2 ini. Penyelesaian soal nomor 2. Nomor 1 tadi hanya matrik ya. Saya ulangi ya. Dari penyelesaian soal nomor 2, jika harga sebuah buku ballpoint dan penghapus berturut-turut adalah B, P, dan H, maka tadi di Toko Rejeki, tadi B-nya 5.000, P-nya 4.000, hanya 2.000. Artinya harga sebuah buku 5.000, sebuah ballpoint 4.000, dan harga sebuah penghapus 2.000. Di Toko Makmur, harga sebuah buku 6.000, sebuah ballpoint 3.500, harga sebuah penghapus 2.000. Ini yang dikatakan Bu Siti itu adalah harga sebuah ballpoint di Toko Rejeki, harga ballpoint 4.000. Artinya apa? Harga sebuah ballpoint di Toko Rejeki Rp4.000, sedangkan di Toko Makmur harga sebuah ballpoint itu 3.500. Ini lebih mahal berapa? Ya kurangi aja 4.000 dikurangi 3.500 itu berapa? 500. Jadi yang benar itu harga sebuah ballpoint di Toko Makmur lebih murah Rp500 dibanding harga di Toko Rejeki. Makanya jawaban ini salah.
Mana sampai di sini ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan, silahkan nanti boleh ditanyakan melalui telepon atau WA. Nah, sebelumnya, terima kasih pada adik-adik, Bapak Ibu yang like, share, komen di video saya ini. Kalau merasa ini bermanfaat, silahkan boleh di-share atau dibagikan kepada orang lain yang memerlukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan adik-adik bisa mendapatkan tambahan pahala. Amin. Akhirnya demikian, adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau tadi ada sedikit gangguan, tempat terputus jaringan. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu, dan sekali lagi kami berharap ini dapat membantu adik-adik Bapak Ibu sekalian dalam rangka mempersiapkan asesmen nasional yang akan diselenggarakan pada bulan September mendatang. Ada yang terlupa, maaf adik-adik sekalian, ada yang terlupakan. Ini ada buku yang kiranya bisa membantu Bapak Ibu dan adik-adik serta orang tua, baik jenjang SD, SMP, SMA. Nama bukunya itu Detik-Detik Asesmen Nasional. Ada AKM Literasi, ada AKM Numerasi. Baik jenjang SDMI sederajat, SMP MTS sederajat, SMA, MA, SMK, dan MAK sederajat. Ini keunggulannya, silahkan dibaca ya. Sesuai dokumen final pengembangan asesmen nasional dan Puspenjar, mengakomodasi 4 asesmen, ada literasi 5 paket, numerasi 5 paket, dan ada survei karakter dan lingkungan belajar. Dilengkapi bedah soal AKM, dilengkapi buku guru yang memuat uraian tentang asesmen nasional, tip membuat soal AKM, kisi-kisi AKM literasi dan numerasi, kunci dan pembahasan. Nah, kiranya kalau ada yang menginginkan, silahkan dihubungi teman-teman dari petugas dari penerbit Intan Pariwara ini. Ini untuk wilayah Kabupaten Pasir dan PPU, Mas atau Saudara Subianto, ini nomor HP-nya. Untuk Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahulu, Mas Tesar Triwinanto, ini nomor HP-nya. Kemudian Buntang dan Kutai Timur, Mas Danang Setio Budi, nomor HP-nya 0812 150 10153. Untuk Tanjung Selor atau Kabupaten Bro, Mas Kristo Anandita YB, ini nomor HP-nya. Nah, demikian, mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Ini ada buku yang kiranya bisa membantu Bapak Ibu dan adik-adik serta orang tua, baik jenjang SD, SMP, SMA. Nama bukunya itu Detik-Detik Asesmen Nasional. Ada AKM Literasi, ada AKM Numerasi. Baik jenjang SDMI sederajat, SMP MTS sederajat, SMA, MA, SMK, dan MAK sederajat. Ini keunggulannya, silahkan dibaca ya. Sesuai dokumen final pengembangan asesmen nasional dan Puspenjar, mengakomodasi 4 asesmen, ada literasi 5 paket, numerasi 5 paket, dan ada survei karakter dan lingkungan belajar. Dilengkapi bedah soal AKM, dilengkapi buku guru yang memuat uraian tentang asesmen nasional, tip membuat soal AKM, kisi-kisi AKM literasi dan numerasi, kunci dan pembahasan. Nah, kiranya kalau ada yang menginginkan, silahkan dihubungi
teman-teman dari petugas dari penerbit Intan Pariwara ini untuk wilayah Kabupaten Pasir dan PPU, Mas atau Saudara Subianto, ini nomor HP-nya. Untuk Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahulu, Mas Tesar Triwinanto, ini nomor HP-nya. Kemudian Buntang dan Kutai Timur, Mas Danang Setio Budi, nomor HP-nya 0812 150 10153. Untuk Tanjung Selor atau Kabupaten Berau, Mas Kristo Anandita YB, ini nomor HP-nya. Nah, demikian, mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.